Siap. Halo Ibu Jess, Halo Ibu Rina, selamat sore. selamat sore. Apa kabar Bu? Kabar baik-baik Ibu Rina. Puji Tuhan sehat. Ibu Rina bagaimana kabarnya? Ah, Puji Tuhan, kabar saya juga baik Bu Jess. Oh, Ibu syukurlah kalau Jess, begitu. Ya Ibu Rina, saya eh, bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan Ibu Jess. Apakah ada yang mau diperbincangkan oleh Ibu Jess dengan saya? oh ya, Ibu Rina kalau ada waktu begitu mungkin saya bisa ngobrol sedikit tentang kegalauan yang saya sedang hadapi. Kalau Ibu Rina tidak berkenan begitu untuk mendengarkan. Iya, Ibu Jess, kebetulan saat ini memang saya lagi break, tidak ada kegiatan lain, dan saya juga ingin sekali mendengar curahan hati dari Ibu Jess. Ya, Ibu? Hmm, Oke, Ibu Jess, baik. Eh, kita bisa mulai ya, Bu ya? ya, Oke, baik, jadi Bu. Ya. Ibu Rina begini, saya ini sedang menghadapi masalah. Kebetulan ada salah satu anak wali saya itu yang dia mengalami kesulitan dalam hal kedisiplinan, begitu Ibu Rina. Jadi saya datang pada Ibu Rina, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai Ibu Rina terkait dengan kegalauan atau kegundahan yang saya hadapi. Oh, jadi Ibu Jess ini ada menghadapi masalah, yaitu ada salah satu siswanya itu yang terkendala dengan kedisiplinan. Iya. Ya, Ibu Jess, mungkin Ibu Jess bisa eh, berikan gambaran sedikit tentang masalah yang sementara Ibu Jess hadapi saat ini. Iya, jadi begini Ibu Rina, kebetulan salah satu anak wali saya ini akhir-akhir ini saya perhatikan suka sekali datang terlambat ke sekolah. Kemudian dia juga jarang untuk mengerjakan tugas dan masukan dari beberapa bapak ibu guru tuh anaknya jarang untuk masukkan tugas begitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu kegundahan saya, Ibu Rina. Oh, begitu, Bu. Jadi Ibu J sudah telusuri tentang anak ini. Ternyata dia sering terlambat masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Ya, biasa, Bu. Kalau kita guru temui masalah seperti ini pasti ada kegundahan dalam hati kita, Ibu, karena aduh kenapa ya sampai anak didik kita ini harus mengalami masalah seperti ini. Iya, betul Walaupun Ibu. mungkin sudah melakukan berbagai macam cara. Terima kasih ya Ibu J sudah memberikan penjelasan yang baik sekali. Kira-kira menurut Ibu Jess, ada faktor apa begitu ya yang menyebabkan sehingga siswa Ibu Jess bisa mengalami masalah kedisiplinan ini, Bu? Jadi Bu Rina saya belum terlalu yakin juga sih. Tetapi saya mengira saja kayaknya dia kurang tertarik dengan pelajaran yang ada di kelas. Kemudian anaknya cenderung bosan di kelas begitu Ibu Rina. Nah, mungkin juga ada masalah dalam keluarga yang dia belum terbuka begitu kepada saya. Iya. Oh, jadi sepertinya siswa Ibu Jess ini tertutup ya, Bu. Em, Kira-kira Ibu Jess pernah buat pendekatan tidak dengan siswa Ibu ini? Jadi saya pernah mencoba untuk berbicara dengannya ibu, cuma anaknya itu cenderung tertutup begitu. Jadi dia hanya mengatakan kepada saya bahwa dia jenuh berada di kelas, lalu tidak menyukai beberapa pelajaran tertentu begitu, Bu. Nah, Oke, jadi pastinya ada yang menyebabkan ya Ibu ya sampai anak ini dia bisa ya, seperti itu. Apa menurut Ibu Jess yang bisa dilakukan supaya bisa membantu siswa Ibu Jess ini bisa menjadi lebih disiplin?
Oke, jadi begini Bu Rina, saya berpikir untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi dengan anaknya. Kemudian kalau menegurnya secara langsung mungkin belum saya lakukan ya Bu ya. Saya lebih kepada apa ya, memberikan apresiasi dulu kepada dia, eee, lalu lebih mendengarkan keluh kesahnya dan berusaha untuk memahami minatnya. Nah, mungkin dari itu akan membuatnya lebih sedikit terlibat di dalam kelas. Oke, itu rencana yang sangat bagus Ibu Jess. Jadi ketika Ibu Jess sudah ingin membuka diri untuk memahami anak didik Ibu Jess, berarti ini pasti ada jalan keluarnya, Bu. Kira-kira Ibu Jess akan menggunakan pendekatan yang bagaimana supaya bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa Ibu Jess? Iya, Ibu Rina, mungkin saya akan mencari tahu ya terlebih dahulu tentang apa yang membuatnya merasa bosan dengan materi yang ada, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas, gitu ya. Saya mungkin akan mencari tahu lebih dalam lagi, mungkin melakukan pendekatan-pendekatan dengan anak tersebut, supaya mungkin anaknya bisa berbagi dengan saya, apa yang menyebabkan dia merasa merasa bosan atau tidak tertarik. Mungkin seperti itu sih Bu Rina yang ada terbersit di benak saya. Iya Ibu Jess, ya itu cara yang baik sekali. Jadi kalau langkah awal yang Ibu Jess mau lakukan yaitu membuat pendekatan, kemudian mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dari siswa Ibu Jess. Itu hal yang baik sekali. Nah, Ibu Jess, mungkin setelah Ibu Jess melakukan pendekatan dengan anak ini, kira-kira Ibu Jess akan melakukan pendekatannya di sekolah atau di rumah, Bu? Oke, jadi mungkin saya akan mengatur waktu, Ibu, bagaimana supaya kalau misalnya dia tidak nyaman untuk melakukannya di sekolah, saya mungkin bisa mengajaknya di tempat lain ya, Bu Rina ya, supaya dia Iya, agak lebih santai mungkin, dia bisa lebih terbuka. Nah, iya, mungkin seperti itu sih, Bu Rina, kira-kira. Supaya dia lebih terbuka juga untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada saya. iya. Langkah yang baik sekali, Ibu Jess. Jadi Ibu Jess perlu buat pendekatan dulu ya. Tadi seperti yang Ibu Jess Ya, katakan bahwa Ibu Jess akan membuat pendekatan dengan anak kekasih, anak didik kita itu. Kemudian bisa melakukan percakapan yang memang benar-benar menyenangkan ya Bu ya, karena kita yakini bahwa ketika kita membangun suasana yang menyenangkan, pastinya akan memberikan dampak yang bagaimana Ibu Jess? ya, pas memberikan dampak positif bagi anaknya, Ibu ya. Iya, baik sekali. Luar biasa ya Ibu Jess ya. Ya. Oke, kalau tadi Ibu Jess bilang langkah pertama, Ibu Jess akan mendampingi anak tersebut cari waktu yang tepat, lalu kemudian eh, langkah selanjutnya setelah itu apa lagi yang akan Ibu Jess lakukan? Eee, saya selain lakukan pendekatan, mungkin saya bisa menghubungi orang tuanya, Bu Rina, untuk memastikan adanya dukungan juga, bukan cuma dari pihak kita, dari sekolah, tapi ada dari rumah pun atau orang tua pun, memberikan dukungan kepada anak ini, memberikan lebih lagi perhatian kepada anak terkasih pastinya Bu Rina ya, supaya, mungkin dengan perhatian dari orang tua, dengan kami juga di sekolah, anaknya mulai merasa bahwa, oh iya, ada perhatian-perhatian dari orang-orang terkasih yang ada di sekelilingnya, gitu. Wow, baik sekali ya Bu ya. Jadi langkah-langkah yang Ibu Jess lakukan itu baik sekali. Jadi selain pendekatan dengan siswa, perlu juga pendekatan dengan orang tua seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Jess. Karena untuk anak kekasih kita itu, anak didik kita itu tentunya perlu dukungan dari orang tua, ya Betul Ibu Jess ya. ya. Ya, Iya Bu Rina, benar-benar. ya.
komunikasi dengan orang tua. Jadi Ibu Jess nantinya langsung ke rumah orang tua atau memanggil orang tua ke sekolah? Kebetulan saya ada nomor teleponnya orang tua, Bu. Mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol singkat sama mereka di telepon. Kalau rasa gimana-gimana ya saya bisa langsung kunjungan ke rumah gitu, Bu Rina. Baik sekali Ibu Jess. Jadi dengan komunikasi ini kita bisa menemukan solusinya Bu ya. Iya. Oke, lalu selain itu, selain komunikasi dengan siswa, dengan orang tuanya, apakah Ibu Jess juga punya pemikiran lain lagi selain pendekatan dengan siswanya atau dengan orang tuanya? Apakah Ibu Jess perlu lakukan apa di dalam kelas begitu supaya mungkin anak kita ini bisa lebih termotivasi untuk melakukan kedisiplinannya? Ya, jadi selain tadi ya Bu Irina yang saya terpikirkan tadi melakukan pendekatan sama anaknya, kemudian melakukan pendekatan sama orang tua, mengajaknya ngobrol di lingkungan yang mungkin dia lebih merasa nyaman. Ya, kemudian juga mungkin saya bisa eh, di dalam kelas, mungkin saya bisa juga mengajak teman-temannya untuk berkomunikasi sama yang bersangkutan gitu. Jangan kayak diasingkan lah gitu ya Bu Rina ya, kayak jangan diasingkan sendiri, jadi dia merasa nggak punya teman gitu kan, jangan gitu. Maunya ya mereka membaur bersama-sama dalam kelas. Ya, Langkah yang sangat baik Ibu ya. Jadi Ibu Jess juga ingin melibatkan teman-temannya juga ya iya, Bu ya, supaya benar dia benar. merasa tidak Tidak sendiri gitu diasingkan, ya, dia tidak benar. merasa Ya, sendiri, tapi ada yang memperhatikannya. Baik sekali Ibu Jess ya, luar biasa ternyata apa yang dipikirkan oleh Ibu Jess itu, apakah itu sudah merupakan langkah yang tepat begitu Ibu? ya. Saya harap demikian Bu Rina ya, dan Amin semoga ini ya, bisa saya saya juga. lakukan gitu. Ya, saya juga mengharapkan ya Ibu ya. Kira-kira kapan nih Ibu Jesi rencananya mau melaksanakan rencana ini? Eh, rencananya saya mau melakukannya dalam minggu ini, Bu. Mulai mencoba melakukan pendekatan sama anaknya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sama Ibu Rina. Saya harap lebih cepat, lebih baik ya, Bu Rina ya. Begitu. Iya Ibu, sebaiknya secepatnya ya Bu ya. Iya, benar, Karena Bu Rina. tentunya Ibu Jess juga penasaran. Ibu Jess juga ingin melihat anak Ibu Jess, anak didik Ibu Jess ini bisa jadi anak yang disiplin, anak yang rajin. Pasti senang sekali ya Ibu Jess ya kalau siswanya bisa berubah jadi lebih baik Lebih ya. baik, iya. Jadi mungkin Ibu Jess bisa mengatur bagaimana ini kira-kira waktu yang Baik, ya. bagaimana nanti Ibu Jess harus siapkan untuk ketemu dengan anak didik kita ini, anak Ya, didik Ibu Jess. jadi em, mungkin yang tadi seperti yang saya bilang sama Ibu Rina, minggu-minggu ini saya akan mulai mengatur jadwal, mengatur waktu supaya saya mulai mulai mungkin di waktu-waktu setelah jam pulang misalnya saya bisa memanggil dia untuk berbicara. Begitu, melakukan pendekatan dulu Bu dari hati ke hati dengan anaknya. Iya Bu. Ya, Wow, rencana yang baik ya Ibu Jess ya. Jadi sebaiknya seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Jess harus mengatur waktu. ya. Ya Ibu Jess ya. Mengapa sampai Ibu Jess mengatakan bahwa perlu mengatur waktu begitu? Kan setiap waktu bisa saja toh Ibu. Tapi Benar, kenapa Ibu benar. Jess bilang sebaiknya mengatur waktu? Iya, supaya saya mungkin punya waktu yang lebih lama dengan dia, Bu ya. Gitu, jangan cuma kayak sebentar saja. Habis itu nanti sebentar saya dipanggil lagi ada kegiatan A, kegiatan B. Saya maunya waktu saya dengan dia agak lebih panjang, begitu lebih lama kami mengobrolnya, Ibu Rina. Gitu, Iya, Ibu baik Rina. sekali Bu Jess ya. Ya, Jadi seperti dengan itu ya mengatur kira-kira. waktu juga bisa membuat percakapan dengan siswa kita menjadi lancar, tidak mengalami kendala seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Jess. Em, saya juga penasaran nih, mau dengar Iya. hasil pembicaraan antara Ibu Jess dengan siswanya seperti apa, pembicaraan dengan Ibu Jess sebagai guru dengan orang tua juga seperti apa. Saya juga penasaran, saya ingin dengar cerita banyak nih dari Ibu Jess tentang
dampak dari pembicaraan ini, apakah ada perubahan atau belum ya? Iya, Semoga benar. kita sama-sama bisa mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya Ibu Iya, Jess ya? Ibu Rina. Iya, Ibu Ya. Rina saya jadi lebih lebih semangat nih Ibu Rina ya. Lebih semangat, lebih siap lagi supaya bisa menghadapi anak wali saya nih Bu Rina dan pastinya setelah ada perubahan atau setelah saya melakukan pendekatan-pendekatan dengan yang bersangkutan, saya juga ingin berbagi dengan Ibu Rina. Bagaimana hasilnya begitu ya. Mungkin itu Oh, ya Bu luar Rina ya. biasa. Luar biasa sekali, Ibu. Saya juga pernah ingin cepat minggu depan kita bisa ketemu lagi, Bu ya. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu Jess sekarang setelah kita berdua berbincang-bincang, apa yang Ibu Jess rasakan? Sekarang saya merasa lebih baik, Ibu Rina, merasa yang seperti yang tadi saya sampaikan, saya lebih bersemangat, Bu Rina ya. Saya bersemangat sekali dan optimis bahwa saya pasti bisa membuat anak ini menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab lagi kepada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Tetap semangat ya Ibu Jess ya. Ya, Saya percaya Ibu Jess bisa menjadi guru hebat. Ibu Jess bisa mengatasi semua masalah yang dihadapi bersama dengan anak kekasih, anak didik kekasih, khususnya anak yang mengalami masalah dalam kedisiplinan waktu. Um, saya percaya juga bahwa Ibu Jess akan memberikan cerita-cerita yang menarik, bagaimana yang menegangkan sampai bagaimana hasilnya nanti terhadap hasil pertemuan Ibu Jess. Ya Ibu Jess ya, ya, iya, Bu pertemuan Rina. Ibu Jess dengan Uh, siswa dan juga orang tua. Oke, Ibu Iya, terima Jess? kasih ya Bu Rina ya sudah membuka pikiran saya, sudah mau mendengarkan apa yang saya risaukan. Uh, Semoga pembicaraan kita ini ada hasilnya yang memuaskan ya Bu Rina ya, dan saya bisa menyampaikan juga Amin. berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Iya, banyak Ibu Rina untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. iya. Terima kasih Ibu Jess mau berbagi cerita dengan saya. Iya, Ya, terima semoga kasih. setelah ini apa yang menjadi kerisauan Ibu Jess bisa bisa terjawabkan dengan baik ya. Ibu Jess bisa menemukan solusi yang terbaik ya. Dan semoga Ibu Jess sukses menjadi guru hebat. Iya, baik, amin, amin. Terima kasih ya Ibu Rina Amin ya ya. untuk pencerahannya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Ibu. sekali lagi. Selamat sore, Ibu Rina. Selamat sore Ibu Jess. Tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih. Iya Ibu.